Tadi Anda sebut Israel, berarti bentukan ini sebetulnya keberpihakannya kepada Israel. Ya, kalau kita lihat secara umum kan memang apa yang dilakukan oleh Amerika itu dari sejak awal konflik di Timur Tengah, by design mereka menjadikan Israel ini sebagai titik keberadaan entitas Yahudi sebagai bagian dari strateginya mereka agar mereka ada di sana. Gitu. Artinya bergabungnya Indonesia dalam Board of Peace ini berarti Indonesia mendukung Israel, maksud Anda? Kalau kita perhatikan, meskipun Menteri Luar Negeri kita ya itu menyatakan bahwa ini bagian dari visi dan misi Indonesia untuk menjaga perdamaian dunia. Jadi seolah-olah ini memang indah. Ustadz Ahmad Mukti, Siap. aktivis dakwah, pemerhati politik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Ya. Alhamdulillah, datang lagi di studio kita nih, di acara kita investigasi. Masih banyak perdebatan terkait dengan Board of Peace, badan bentukan Donald Trump. Bagaimana menurut Anda sebagai pemerhati politik nih, kebijakan politik? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Board of Peace yang dilakukan oleh Donald Trump sebagai Presiden Amerika yang secara de facto ya penguasa dunia, pandangannya pasti ini bagian dari strategi besar mereka. Amerika maksudnya? Amerika, ya, dan tentu Amerika tidak sendiri, dia memiliki sekutu. Karena kita punya sejarah panjang terhadap apa yang terjadi di dunia, Perang Dunia Pertama, Kedua, ya, kemudian juga ini satu peristiwa yang kemudian seolah-olah menjadi solusi akhir bagi konflik Timur Tengah. Ya, ini kayak seperti mereka berharap ini end of game bagi mereka, sehingga Board of Peace ini digunakan sebagai sarana untuk penyelesaian akhir dari konflik resolusi dari Palestina. Ini bagian dari penyelesaian two-state solution sebenarnya. Ya, mengelak di two-state solution di PBB berkali-kali ingkar, tidak menyetujui, lantas membentuk bentukan badan perdamaian baru. Ya, jadi badan ini memang sengaja di-create agar seolah-olah ini menjadi pekerjaan dunia internasional dan menjadi solusi akhir bagi adanya konflik antara Israel dan surrounding dari Arab ya, terutama dengan Palestina. Sebentar, tadi Anda sebut Israel, berarti bentukan ini sebetulnya keberpihakannya kepada Israel. Ya, kalau kita lihat secara umum kan memang apa yang dilakukan oleh Amerika itu dari sejak awal konflik di Timur Tengah ya, antara kalau kita memahami sejarah bagaimana munculnya Israel ya, munculnya entitas Yahudi di dunia Arab, itu kan memang by design mereka menjadikan Israel ini sebagai titik keberadaan entitas Yahudi sebagai bagian dari strateginya mereka agar mereka ada di sana gitu. Menguasai dunia, terutama Timur Tengah. Saya sebut sebagai agar ada akar entitas Yahudi yang masih ada di sana. Jadi Board of Peace ini justru tidak akan menyelesaikan masalah karena justru akan menetapkan mereka, mengokohkan keberadaan mereka. Israel maksudnya? Betul. Artinya bergabungnya Indonesia dalam Board of Peace ini berarti Indonesia mendukung Israel, maksud Anda? Kalau kita perhatikan, meskipun
Menteri Luar Negeri kita ya, itu menyatakan bahwa ini bagian dari visi dan misi Indonesia untuk menjaga perdamaian dunia. Jadi seolah-olah ini memang indah. Jadi Indonesia bergabung itu dia menggenggam visi dan misi untuk Bisa mendamaikan dunia. terutama konflik-konflik yang ada di Konflik-konflik dan ini bagian dari kesepakatan internasional menurut apa yang dirilis oleh Kementerian Luar Negeri. Tapi juga saya melihat begini, dari sejak awal kita itu memiliki pandangan terhadap netralitas ketika ada konflik. Dari sejak awal adanya kutub antara blok timur dan blok barat, Indonesia terutama itu menggunakan teori yang namanya kebijakan luar negeri yang bebas dan aktif. Artinya mereka tidak terikat terhadap kepentingan siapapun, tetapi aktif dalam mendamaikan dunia. Ini pandangan ini memiliki ambivalensi ya. Jadi bebas memilih, tapi kemudian aktif. Artinya berarti apa yang dilakukan Indonesia ketika gabung dalam BOP itu bagi saya adalah ini berarti kita di dalam hal ini mencoba untuk tidak berkonflik dengan kepentingan Barat. Karena apa? Kepentingan investment, kepentingan politik kawasan, pertahanan segala macam. Di satu sisi kita juga punya kepentingan dengan negara yang disebut dengan timur ya, blok timur, Chinese, Rusia dan segala macam. Ya, maksud Anda Indonesia bergabung dalam BOP ini benar-benar murni adalah opportunities untuk mengambil keuntungan di dua kaki tadi? Ya, saya tidak langsung mengatakan bahwa ini opportunity, tetapi bahwa ini adalah bagian dari strategi yang memang kalau kita runut ya memang bebas dan aktif itu begitu gitu. Tapi apakah betul begitu kan pertanyaannya? Dan apakah ini kemudian menguntungkan kita atau juga justru merugikan kita kan begitu? Karena kalau kita kemudian kita lihat di Indonesia sendiri kan terjadi juga dua kutub pendapat ya. Ada yang kemudian mengatakan bahwa ini perlu didukung dan yang kedua ini belum sampai ke situ. Ya. Kita masih bicara tentang bagaimana Amerika sengaja membentuk badan ini, sementara anggota-anggotanya adalah para sekutunya. Ya, tapi menariknya di dalamnya ada Bahrain, ada Maroko, ada Saudi, ada Uni Emirat Arab, dan juga ada Indonesia. Kalau Vietnam ada di dalamnya bergabung, ya kita tahu bagaimana Vietnam, ya kan? Ya. Tapi ini Indonesia, negeri ini gitu ya. Yang artinya menunjukkan jelas kalau bahwa patronnya adalah Amerika saat ini. Ya. Dan rasanya kalau tadi Anda sampaikan bahwa ini adalah ada kaitannya dengan Israel, artinya Indonesia mendukung Israel, begitu? Sekali lagi kalau kita mendengarkan penjelasan Kementerian Luar Negeri, mereka tidak akan langsung mengatakan mendukung Israel. Ini mendukung perdamaian dunia. Perdamaian dunia. Iya kan? Jadi kalau kita perhatikan juga pernyataan Presiden itu mengatakan bahwa untuk kemudian munculnya perdamaian dunia, itu juga harus kita jamin keselamatan Israel. Iya. Kan jelas itu. Iya. Artinya berarti kalau kita mengatakan Indonesia mendukung Israel, kalau kita perhatikan mengukuhkan keberadaannya Israel. Justru itu, mengukuhkan keberadaan Israel, tetapi memang tidak langsung. Karena motivasi adalah perdamaian dunia. Ini dikritisi betul ini. Perlu kita kritisi. Berarti ini dengan kalau Anda mengatakan bahwa ini berarti Indonesia mengokohkan kedudukan Israel, ya tidak langsung begitu. Secara tidak langsung dong. Wong BOP itu kemudian mengokohkan keberadaan dua negara dan Israel secara legal menjadi negara yang ada di situ. Dan kokoh berdasarkan putusan internasional. Ini yang menjadi perdebatan yang tadi Anda sampaikan. Betul. Dua organisasi di negeri ini, MUI dan Nahdlatul Ulama, NU. Berbeda pendapat. Ya, betul. MUI mengusulkan untuk mundur. Artinya kita tidak tergabung menjadi anggotanya ya. Kemudian tapi NU mendorong karena ini terkait dengan tadi eskalasi global kita itu sangat diuntungkan ketika kita bergabung dengan Dewan Perdamaian ini. Ya. Anda ada di sisi yang mana? Ya, jadi kita dudukkan perkara tentang sejarah panjang konflik ini. Dan kita nggak bisa kemudian memilih satu dan dua karena kita harus mendudukkan sesuai dengan pandangan kita. Apa pandangan saya terhadap perkara ini? Sejarah panjang keberadaan Yahudi di Timur Tengah ini kan merupakan desain global, bahwasanya memang
entitas Yahudi ini kemudian mengalami yang namanya diaspora dan ditetapkan memiliki tanah di negeri yang namanya Syam ya, di daerah Palestina. Awalnya memang ini kebaikan umat Islam untuk ditempatkan orang Yahudi itu di di Jazirah Arab itu. Betul, karena memang kita welcome terhadap seruan untuk menerima mereka. Sekarang kalau Anda punya tamu, kemudian mereka kemudian menempati tanah kita, tamu itu kemudian memiliki lahan awalnya cuma 1 hektar, lalu dia bertambah menjadi 2 hektar, 3 hektar. Dan mereka memiliki dukungan yang luar biasa. Dukungan dana, dukungan politik, dukungan geopolitik, dukungan jaringan kayak saya sebut jaringan Zionis ya. Sehingga mengukuhkan mereka. Sehingga lama-lama mereka memiliki kekuatan. Dan muncullah mereka entitas Yahudi dan mengklaim sebagai negeri Israel. Nah, dari situlah sejak mungkin tahun 60, tahun 70 itu konflik tidak pernah berhenti. Dan berbagai solusi tidak pernah selesai. Sampai saat ini. Dan terakhir kan 2 tahun terakhir kan kita mengalami yang namanya konflik yang dahsyat ya. Dari mulai saling unjuk senjata ya. Saya lihat bagaimana para saudara kita di Palestina itu memiliki jiwa sebagai syuhada, sebagai seorang muslim yang mempertahankan negaranya. Tidak salah dong. Mereka yang memiliki lahan itu, mereka memiliki lahan original di situ gitu. Nah, kemudian dengan dukungan itulah ini tidak akan selesai. Maka dianggap BOP atau munculnya Board of Peace ini sebagai solusi akhir. Kayak seolah-olah sebagai endgame-nya masyarakat internasional. Ini harus selesai, ini begini caranya. Masalahnya adalah ketika kita bicara tentang siapa yang diskusi, yang diajak diskusi tentang tanah, seharusnya yang punya tanah ikut diskusi dong. Ya enggak? Ketika dialog BOP itu, kesepakatan itu berlangsung, orang Palestina harus ada duduk di situ. Ini enggak ada. Yang justru ada adalah kawan-kawan di Jazirah Arab, ya, kalau antum tadi mengatakan ada Arab dan negeri-negeri yang lain termasuk Indonesia yang kita klaim sebagai negeri Muslim terbesar hadir di situ. Sementara orang Palestina tidak ada. Ini artinya sudah menjadi satu kesepakatan yang timpang, yang tidak adil ya. Kalau memang kita mengatakan harus ada Board of Peace, perdamaian yang dibikin oleh internasional, kesepakatan yang pemilik konflik aslinya itu nggak hadir, tidak diundang ataupun tidak ada di situ. Oke, cerita itu kita sudah banyak dengar di podcast lain, Ustaz. Ya, balik ke pertanyaan saya bahwa terkait dengan bergabungnya Indonesia dengan BOP tadi, ada 2 pendapat di organisasi Islam besar. Ada MUI dan ada NU. Yang satu mengusulkan untuk mundur, yang satu setuju untuk bergabung. Ya. Terkait dengan bergabungnya menjadi anggota tetap butuh $1 miliar atau sekitar 16 triliun. Nah, pertanyaan saya, Anda ada di pihak yang mana? Ya, kalau dualisme pendapat, saya akan menarik kepada mana kira-kira yang sesuai dengan pandangan Islam. Ya, pertama terkait dengan apakah kita kemudian menyetor uang berapa ya? 16 triliun kurang lebih. Sebenarnya Indonesia cukup sebagaimana yang sudah dilakukan sebelum-sebelumnya, mengirimkan pasukan perdamaian dunia itu sudah selesai itu sebenarnya. Kalau memang ingin mendapatkan peran perdamaian ya. Kan kita dulu ada itu pasukan Garuda 1, 2, 3, 4, Unifil segala macam. Menurut saya itu sudah cukup sebagai peran mendudukkan Indonesia sebagai masyarakat internasional. Kalau itu yang dituju ya. Tadi ada 7 MUI tadi. Ya, harusnya tidak perlu harus bergabung. Betul. Seharusnya kalau mau, jangan sampai kita tidak menjadi bagian dari komunitas internasional ya itu cukup. Sebagaimana yang terjadi sebelumnya di Lebanon, di Afrika Selatan, kita kan mengirim dan itu sesuai dengan yang namanya kebijakan politik luar negeri bebas dan aktif. Kita tidak pro, kemudian tapi kita aktif menyelesaikan perdamaian dunia. Tetapi dalam perkara 2 ambivalensi tadi, kita harus tarik kepada pendapat Islam.
Dan kita harus strict di situ gitu. Bagaimana kedudukan tanah Israel ini? Di dalam surah Al-Isra dikatakan subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Jadi memang ini tanah yang di-state dalam Al-Qur'an dan ini adalah tanah milik Allah dan dimiliki oleh umat Islam. Maka satu-satunya pemecahan perkara yang dikembalikan tanah itu kepada Islam. Mau seperti apapun dunia berputar ya, kemudian juga konflik, kemudian apa? Menurut pendapat anak, ya tidak ada dukungan ke sana ke sini, tetapi kita harus state bahwa tanah ini adalah perkara yang terkait dengan apa namanya, bahwa ini adalah tanah milik umat Islam dan dikembalikan kepada Islam. Dan kemudian posisi Yahudi ya itu dunia internasional menyelesaikan. Ya, sepakat. Makanya menurut saya juga pendapat NU juga tepat ketika untuk menyelesaikan perkara tanah tadi dengan bergabung Indonesia di dalam perdamaian tadi. Artinya Indonesia punya suara untuk bisa. Iya, betul. Tetapi adanya vote of peace itu tidak dalam perkara menyelesaikan perkara itu. Jadi tidak dalam rangka menyelesaikan apakah entitas Yahudi yang di sana itu perlu direlokasi atau tidak. Harus begitu permasalahannya. Bukan kemudian menyelesaikan ini sudah sah ada di sini. Seorang tamu yang menyerobot tanah lalu mengundang seluruh aparat sedunia datang, ini saya harus di sini, Anda harus menetapkan saya di sini, tolong dibikin legalitas dan dijaga keamanan saya dijamin, dan begitu. Jadi seolah-olah ketimpangannya di situ. Padahal itu bukan perkara. Pandangan Islam mengatakan bahwa ini adalah perkara tanah umat Islam dan diselesaikan dengan cara apa? Sebagaimana diperintahkan Nabi dan dicontohkan oleh para sahabat. Ya tidak ada kecuali kita harus membebaskan tanah Palestina itu dari cengkeraman penjajah. Kalau ini kan Anda lihat ini justru akan mengokohkan, melegalitaskan penjajah seolah menjadi badan perdamaian dunia. Jadi damai setelah dijajah gitu. Jadi apa bedanya dengan pola-pola penjajahan model lama? Kita punya zaman bagaimana konflik Rusia, Romawi dan Persia. Kemudian dilanjutkan bagaimana zaman Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua. Itu kan semua adalah konflik-konflik karena apa? Land occupation atau penguasaan lahan, penguasaan tanah oleh negara yang kuat pada negara yang lemah begitu. Nah, ini sebenarnya bicara tentang perdamaian level mana kan begitu. Kalau ternyata vote of peace ini justru malah tidak menjadi damai. Kenapa? Karena muncul lagi istilahnya ya. Saya yakin kalau kita bicara dengan teman-teman di saudara kita di Palestina itu dalam hati mereka itu tidak akan pernah mau terima itu. Dan umat Islam ya harus mendudukkan perkara ini dengan perkara yang bahwa ini adalah tanah umat Islam dan penyelesaian perkaranya adalah dicari solusi bagaimana umat Islam, orang-orang Palestina memiliki lahannya kembali. Karena sudah kadung besar kalau dikatakan, ini sudah nggak bisa, ini sudah orang-orang entitas Yahudi sudah seperti itu. Ya itulah buah dari keputusan yang jangka panjang kemarin gitu. Mereka harus bertanggung jawab. Gitu. Oke, menarik. Jadi Anda katakan bahwa bentukan ini adalah jelas legalisasi bentuk penjajahan baru. Ya. Dan Indonesia tergabung di dalam situ. Ya. Kita tidak bisa elakkan sekarang sudah menjadi anggota walaupun dikatakan belum menjadi anggota tetap. Ya, untuk bisa menepis isu tentang 16 triliun itu. Saya masih berharap Indonesia dan masyarakatnya memiliki akidah Islam harus dikembalikan kepada pandangan dia terhadap kelurusan Islam mengenai perkara ini. Oke, bicara Islam, Anda sebagai aktivis Islam, aktivis dakwah, dalam sudut pandang Islam bagaimana menyelesaikan perkara konflik ini? Iya, bukan cuma Gaza ya, artinya terkait dengan konflik bilateral dua negara. Jadi dalam Islam kita kenal istilah Darul Kufur dan Darul Islam. Ya, jadi di mana negeri itu diikat dengan Islam dan negara yang memang tidak mendasari dirinya dengan Islam. Memang secara relevansi zaman sekarang luar biasa. Kita harus banyak
berdiskusi dan mengembangkan pokok pikiran ini gitu. Apakah masih relevan kan begitu pertanyaan itu kan dengan penyelesaian Islam terhadap perkara ini? Kalau menurut saya ya tetap relevan. Karena kalau kita melihat jangka panjang ya, dunia ini akan mengalami polarisasi kan. Polarisasi itu maksudnya pasti akan terbawa kepada siapa yang kuat, disitulah kutub itu akan berlangsung. Kalau kita lihat ya, di dunia itu pasti ada negara yang disebut dengan negara utama. Negara utama itu negara yang paling besar. Dia menjadi magnet atau kutub, menjadi kiblat ya. Kiblat keamanan, kiblat ekonomi, kiblat geografi, culture dan segala macam. Siapa? Amerika. Salah satunya Amerika. Sebelum Amerika siapa? Ada. Kan Amerika baru berapa? 2 abad kan kira-kira ya, kurang lebih, atau 1 abad lah. Sebelumnya siapa? Dunia kan berlangsung. Ada satu buku yang menarik ya, yang ditulis oleh ilmuwan Barat. Fall and Rise of Nation gitu. Jadi ada turun naiknya sebuah bangsa. Ternyata Amerika itu ya salah satu bangsa saja. Sebelumnya ada yang namanya Inggris Raya. Sebelumnya ada yang namanya Jerman Raya. Sebelumnya ada yang namanya disebut dengan Daulah Khilafah Utsmani. Itu mereka menjadi negara utama. Hampir berapa abad itu menguasai dunia. Dengan peradaban, dengan kekuatan militer, dengan kekuatan ekonomi. Dan saya yakin dalam Al-Quran itu ada salah satu ayat mengatakan akan dipergilirkan kekuasaan itu oleh Allah. Nah, itu ada itu ayatnya. Jadi pada saat nanti suatu saat mereka ada di atas menjadi negara utama, yang lain menjadi negara pengekor, pengikut, negara antah berantahan dengan level masing-masing, maka suatu saat negara itu akan runtuh. Bagaimana tahunya negara runtuh? Ya macam-macam. Dari sisi keamanan dia sudah tidak bisa mengendalikan lagi, GDP ekonominya dia sudah mulai rapuh kan begitu. Kemudian juga konflik internal di negaranya, kemudian juga daya beli masyarakat dan segala macam berdaya alam mereka, itu semuanya diatur, diukur. Lalu kemudian negeri itu bisa runtuh. Nah, ini termasuk sunatullah gitu. Apakah kita berharap sunatullah saja? Iya. Yang kedua, ada faktor penentu kita ini, yaitu apa yang bisa kita pegang atau bisa kita kendalikan manusia itu, yaitu dalam genggaman umat Islam. Iya, bagaimana cara Islam menyelesaikan konflik bilateral terutama? Iya, jadi pada saatnya nanti ketika umat Islam ini ada di dalam puncak peradaban ya. Karena kalau Anda bicara bagaimana menyelesaikan konflik umat Islam, ya umat Islam yang mana saat ini kan gitu. Sementara umat Islamnya berkonflik. Ya. Kalau Anda bicara ini sesuai dengan kaidah fall and rise-nya nation itu. Pada saat negara umat Islam ada dalam peradaban yang puncak, misalnya contohnya ketika Turki Utsmani itu menguasai, maka mereka dengan tegas, tidak ada wilayah itu tidak dijaga oleh umat Islam. Terhadap siapa? Terhadap ada disebut dengan kebijakan dahiliyah dan kebijakan kharijiyah. Jadi yang disebut kharijiyah itu berarti luar negeri. Dibagi dua itu. Luar negeri yang sifatnya betul-betul konflik ya. Konflik itu artinya betul-betul mereka itu harbi fi'lan ya, kafir harbi fi'lan. Jadi kalau negeri kafir itu mengalami konflik dan berperang secara langsung, maka dengan mereka tidak ada diplomatic connection. Nggak boleh, ada haram itu. Karena apa? Ya karena kita dalam kondisi perang. Karena mereka memerangi Islam gitu. Oh iya. Tidak ada toleransi apapun. Tidak ada toleransi apapun. Tidak ada cross border, tidak ada orang itu saling berkunjung, apalagi kerjasama jual beli ekonomi, nggak ada. Ya, jadi ya kaidah perang seperti apa sih kan begitu? Harus begitu, tegas. Kenapa? Mereka memerangi kita. Lalu ada kafir terikat perjanjian. Nah, kepada mereka masih kita melakukan perjanjian. Kan dalam zaman Turki Utsmani kita sering membantu negeri-negeri yang non-Muslim, ya. Perancis misalnya. Ada Perancis, ada beberapa benua Eropa itu dibantu oleh kita mereka
mengalami kekurangan makanan. Ini menunjukkan betapa kita itu ada waktunya konflik dan waktunya kita betul-betul melakukan yang namanya harb, melakukan benar-benar peperangan dalam rangka apa? Pertama tentu menjaga akidah, kemudian membebaskan negeri-negeri yang memang mereka terkungkung oleh akidah yang kufur dan diluruskan dengan niat adalah dakwah Islam. Jadi tidak ada kecuali dengan dakwah itu dengan dakwah dan jihad, dan harus itu diperintahkan oleh Allah. Sebarkanlah Islam ke seluruh alam. Itu caranya tidak hanya dengan tentu dengan soft power ya, dengan menyampaikan ajakan. Nah, kalau kemudian ada beberapa negeri di Eropa itu kemudian mereka mau menerima Islam. Ketika Sirah Nabawiyah hijrahnya Nabi ke Madinah, itu separuh dari Madinah itu kan tidak Islam, ada orang Yahudi dan juga ada yang musyrikun. Mereka kemudian ya diikat oleh Nabi. Ini kita mau hidup bareng nih kan gitu. Anda mau peace or harb kan begitu. Jadi itulah penyelesaian konflik diselesaikan oleh Nabi dengan perjanjian. Tetap ada namanya perjanjian itu. Bilateral, multilateral kan begitu. Ketika perjanjian itu sudah disepakati, kalau negeri itu kemudian mengalami pengkhianatan, dicontohkan Bani Khaybar ya. Bani suku Yahudi, salah satu ya Yahudi itu di Madinah itu kan dibagi dua. Ada yang di tengah kota, kemudian ada yang di batas pinggir negara. Itu kemudian diselesaikan oleh Nabi. Karena mereka bersekongkol dengan orang-orang kafir Quraisy. Oh, itu Nabi betul-betul tidak ada toleransi. Kenapa? Mereka sudah diikat perjanjian, kemudian berkhianat. Dan kita lihat saat ini, berapa kali kawan-kawan saudara kita di Palestina itu, kalaupun membuat perjanjian damai, dikhianati kan begitu. Jadi sebenarnya ketika perjanjian dikhianati itu luar biasa Nabi menyelesaikannya kan gitu. Nah, itulah konflik. Dan itu fair, manusiawi. Kalau orang sudah berjanji ternyata dia mengingkari, maka Nabi mengambil sisi kemanusiaan dan sebagaimana orang berjanji ya selesai. Oh, itu luar biasa. Diperangi oleh Nabi. Oke, berarti saya menyimpulkan bahwa dilihat dulu bentuk konfliknya begitu ya. Betul. Detail nanti kemudian baru ditindaklanjuti dengan kategori yang bagaimana gitu. Betul. Kalau urusannya Gaza ini udah jelas tadi Anda sampaikan berkali-kali, berarti harusnya langsung diperangi. Ya, cuma sesuai, saat ini siapa yang mengotorisasi memerangi itu? Ya, tidak ada satupun gitu yang bisa mengotorisasi. Nah, itu menarik itu pertanyaan Anda. Ya, silakan Anda sampaikan terakhir untuk pemirsa sekalian juga bagaimana solusi yang seharusnya. Jadi bagaimana kemudian siapa yang authorized to solve this problem? Disitulah letak kemudian yang namanya betapa pentingnya Islam itu ada dalam satu kekuasaan. Jadi Nabi mencontohkan para sahabat mengikuti Nabi, diteruskan oleh para Khulafaur Rasyidin sampai kepada Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, sampai Bani Utsmaniyah. Agar apa? Keberadaan umat Islam ini ada dalam satu kepemimpinan. Dan kepemimpinan Islam itu yang sangat penting. Harus ada satu roofing, satu umbrella. Kepemimpinan global. Yaitu kalau zaman itu disebut dengan khilafah. Dan khalifah yang ada itu melindungi. Sebagaimana pada abad-abad sebelum abad 19, ya, 18, 17 itu, seluruh negeri yang ada dalam naungan khilafah itu dilindungi. Misal Batavia, ya, atau kita sebut Jakarta. Itu dulu juga ada di dalam kekuasaan global Daulah Utsmaniyah. Tapi ketika kemudian diserbu oleh Portugis, maka orang-orang bangsa Muslim di sini itu kemudian mendapatkan perlindungan. Jadi disupport ya, supportnya macam-macam. Bisa tentara, bisa teknologi, bisa cara berpikir, teknologi perang ya. Di Aceh sering itu mereka hadir untuk melatih ya beberapa laskar lokal, termasuk juga kalau di saya itu di Aceh itu ada
pasukan ibu-ibu janda perang dilatih kemudian menjadi pasukan perang yang dahsyat juga. Nah, itu menunjukkan betapa pentingnya keberadaan kepemimpinan Islam. Sehingga dalam hal ini, meskipun kita masih jauh hal ini menyelesaikan konflik Palestina dengan munculnya kekuasaan Islam, tentu kewajiban umat Islam harus fokus di situ. Meskipun dengan berbagai macam waktu ya, kemudian ada penyelesaian perkara A, B, C segala macam itu saya yakin tidak akan pernah tuntas kecuali kemudian Allah menetapkan dan kita berusaha untuk kemudian mampu menegakkan kembali roofing atap besar kita itu, yaitu kekuasaan Islam. Meskipun ini luar biasa cita-cita besar, tetapi ini bukan tidak mungkin. Baik, itu saya kira. Ada lagi yang mau Anda sampaikan? Cukup. Terima kasih, Ustaz Ahmad Mufti.